Oke, pagi hari ini kita kembali bertemu dengan saya. Saya bersyukur setiap kali saya ada di Jawa Timur, ya, Pastor Yer selalu minta untuk saya datang di tempat ini karena tempat ini juga adalah keluarga saya. Tempat ini adalah sama-sama untuk kita memuji memuliakan Tuhan sebagai ladang bekerja di ladang Tuhan, sebagaimana Rasul Paulus mengunjungi saudara-saudaranya di dalam pelayanannya. Demikian juga hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ada di tempat ini dan saya mau berbagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali bertemu dengan saya, ya, saya perkenalkan, nama saya Amos Sugianto, ya. Saya berasal bukan jauh dari tempat ini. Saya lahir Surabaya, besar di Madiun dan beraktivitas di Caruban, saudara. Tahun 90 saya merantau, Tuhan izinkan tinggalkan desa saya untuk merantau ke beberapa kota, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Tuhan tempatkan saya ternyata tempat yang pas untuk saya dipanggil dan melayani. Saya masuk di Provinsi Banten, saudara. Saya ada pelayanan di sana dan hari ini saya datang dengan istri saya, ya, boleh. Nah, ini istri saya dan kedua orang bersama dengan saya ini staf dalam pelayanan, Pak Iwan sama Andika, boleh berdiri. Ya, beliau yang terlibat dalam pelayanan. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pinjem selendangnya Pastor Yeremia biar lebih keren. Haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, langsung saja mari kita belajar akan firman Tuhan. Buka Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kitab 1 Samuel, ya. Kitab 1 Samuel, Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 Samuel pasal 12 ayat yang ke-22. Ya, 1 Samuel pasal 12 ayat 22. Oke, mari kita perhatikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan saya bacakan. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, yang pertama saya mengajak Ibu Bapak Saudara sekalian, hari ini siapapun Ibu Bapak Saudara sekalian yang datang kepada Tuhan beribadah di tempat ini, yang pertama Ibu Bapak Saudara sekalian harus ketahui bahwa Tuhanlah yang memanggil Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhanlah yang memanggil, Tuhanlah yang memilih Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat, jadi Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya Tuhan yang memanggil, bukan hanya Tuhan yang memilih. Yang ketiga, Tuhan pula yang bertanggung jawab akan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen yang menyembah Allah yang tunggal, melalui Yesus Kristus kita bisa belajar lebih dekat tentang kealahan Allah yang maha supranatural, Allah yang maha El Shaddai, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara
akan menjumpai Allahu Akbar, Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat. Jikalau hidup saudara enggak suci, hidup saudara tidak dalam kekudusan, maka keakbaran Allah itu akan menyabet Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga saudara habis dan tidak meninggalkan jejak. Karena beliau adalah pribadi yang akbar, pribadi yang maha kuasa, yang maha dahsyat saudara. Jadi benar-benar orang yang menghadap kepada beliau harus orang-orang yang suci, bersih, tanpa cacat, tanpa noda, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa di sini yang suci, yang tanpa cacat, tanpa noda, tidak ada setitik cemar, tidak ada noda dosa seiota atau setitik noda dosa itu, saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semuanya punya noda dosa, ya, setitik noda dosa. Bapak Ibu, kalau kita ada setetes, setitik noda dosa dalam hidup kita, kita nggak bisa berjumpa kepada Allahu Akbar. Kita nggak bisa berjumpa kepada Allah yang Maha Kudus. Kita nggak bisa, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada jarak yang begitu membatasi kita, saudara. Bapak Ibu, itulah keberadaan kita. Namun kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat pribadi Allah. Selain beliau pribadi Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus, saudara. Tapi beliau juga Allah yang punya perasaan, saudara. Allah yang punya hati belas kasihan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena tidak ada manusia satupun, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang bisa menghampiri dalam hadiratnya yang maha suci, yang maha kudus, saudara. Tidak ada satu orang pun, saudara. Karena sejak manusia jatuh di dalam dosa, saudara, tidak ada satu manusia yang bisa menemui Allah ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara. Tapi waktu manusia belum jatuh dalam dosa, itu sangat dekat, saudara. Sangat intim. Tidak ada jarak di antara manusia dengan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Contohnya yaitu Adam dan Hawa, saudara. Digambarkan sebagai manusia ilahi, digambarkan sebagai manusia Allah, digambarkan sebagai wujud Allah dalam keserupaan yang maha, saudara. Sehingga di situ ada komunikasi, ada kedekatan tanpa ada jarak, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah kerinduan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah hati Tuhan, di mana manusia yang diciptakan supaya ada di dalam posisi hatinya Tuhan, saudara. Hatinya Tuhan tidak bisa diisi dengan ciptaannya, karyanya, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, beliau adalah maha karya, maha agung, saudara, maha pencipta. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau lihat pribadi Allah sebagai maha karya, saudara, apa yang diciptakan oleh beliau, saudara, sampai hari ini manusia mengagumi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Manusia merasa, wow, Tuhan begitu akbar, Tuhan begitu dahsyat, mampu menciptakan segala sesuatu tanpa adanya media. Tuh, saudara, lihat Allah yang demikian, saudara. Bapak Ibu, kalau saudara menciptakan segala sesuatu tanpa media, waduh,
Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara akan menjadi manusia viral. Ya. Hebat saudara. Seseorang bisa menciptakan dari sampah, kotoran, didaur ulang menjadi sesuatu yang berguna. Saudara, dunia mengagumi saudara. Ada manusia yang mau berdekatan dengan sampah, sehingga sampah yang tidak berguna, sampah yang meracuni, sampah yang membuat pencemaran, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena di tangan seseorang yang punya hati, saudara, mendaur ulang sampah itu, sehingga sampah itu menjadi sesuatu yang berarti, saudara. Ibu bapak saudara sekalian, bukankah itu juga bicara tentang saudara dan saya? Bukankah bicara sampah itu bicara tentang hidup kita, saudara? Kita sejak manusia jatuh dalam dosa, saudara, kita adalah manusia yang sampah. Tidak ada gunanya, tidak ada artinya, saudara. Dibuang, bahkan dibakar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak berguna. Namun ada seseorang, saudara, yang mau dekat dengan sampah. Maaf. Ada seseorang yang mau dekat dengan sampah. Ada seseorang yang mau bersentuhan dengan sampah. Karena di dalam pikirannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sesuatu yang berharga di balik sampah yang kotor ini. Ibu bapak saudara sekalian, saya mau beritahu, saudara dan saya ketika saudara hidup jatuh dalam dosa, saudara dan saya adalah sampah. Banyak manusia tidak peduli, saudara, dari golongan yang paling rendah sampai paling tinggi, gak peduli dengan sampah, saudara. Hanya orang yang ditakdirkan, hanya orang yang dipilih, hanya orang yang memahami, saudara. Bapak Ibu, pribadi itu adalah Yesus. Saya hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersyukur, Bapak Ibu, saya bisa berdiri di balik mimbar ini untuk berhadapan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saya melihat masa lalu saya, kalau saya melihat masa kecil, masa remaja saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada agenda, tidak ada rancangan, tidak ada terah dalam hidup saya, tidak ada DNA Kristen dalam hidup saya, saudara. Tidak ada. Bapak Ibu, hidup saya dulu waktu saya STM, dari mulai saya tidak SMP, dari sekolah ST, sekolah teknik, saudara, sampai saya STM, saudara, saya sudah menyandang gelar dan saya sudah memimpin sebuah kelompok anak-anak muda, anak-anak remaja dalam sebuah kenakalan anak-anak muda, saudara. Kelompok yang saya pimpin, saudara, saat itu saya beri nama Mapedos, saudara. Mapedos itu adalah komunitas saya, dan Mapedos itu isinya manusia penuh dosa, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, masa kehidupan saya merasa bangga kalau saya bisa melakukan dosa, kalau saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, saudara. Saya merasa puas, saudara. Karena apa? Saya sudah memiliki stempel manusia penuh dengan dosa. Ibu bapak saudara sekalian, kenapa? Saya kumpulkan anak-anak remaja, anak-anak muda yang tertolak dalam keluarga, yang merasa tidak mendapatkan keadilan, yang tidak merasakan kasih sayang, Bapak Ibu. Ketika kami orang-orang yang memberontak, orang-orang yang minder, orang-orang yang rendah diri, saudara, Bapak Ibu saudara, kami berkumpul bersama-sama, berbagi hidup, berbagi penderitaan, berbagi isi hati, Bapak Ibu saudara sekalian.
Loh ternyata nasibmu podo. Loh kowe nasibmu podo. Kowe iya. Oh iya Bapak Ibu, podo awake dhewe nasib. Ya sudah, ayo di sini kita sama-sama orang-orang yang senasib, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, hidup saya waktu di Caruban Bapak Ibu, yang paling dekat itu yaitu arak Jawa. Jembling Arjo, saudara. Itu arak Jawa Bapak Ibu. Ketika saya terlibat seperti itu meningkat saudara. Campur heroin, pil PBK, obat-obat terlarang saudara. Dan kalau sudah terjerumus dengan Arjo, obat-obat terlarang. Yang ketiga, terjerumus kehidupan seks bebas saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, sehingga terlibat dengan kriminal-kriminal. Ibu bapak saudara sekalian, saya mau mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini saya mengingatkan ibu bapak saudara sekalian, kalau saudara dan saya sudah bisa masuk di ruangan komunitas yang namanya gereja, saudara dan saya sudah ada masuk dalam ruangan ini, artinya saudara dan saya sudah dipanggil, sudah dipilih oleh Allah. Dan ketika engkau dipanggil dan dipilih oleh Allah, maka Allah akan bertanggung jawab dalam hidup saudara, sehingga Tuhan peduli dalam hidup saudara. Saudara bisa dipakai bahkan lebih dahsyat daripada saya, saudara. Jadi hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, jangan lihat anak-anak remaja saat hari ini, saudara. Lihat 5 tahun, 10 tahun kemudian anak-anak muda, saudara. Mereka akan membawa tongkat estafet gereja. Mereka akan membawa tongkat estafet marga Kristus, keluarga Kristus. Karena itu persiapkan anak-anak kita, saudara. Dan Alkitab berkata, ibu bapak saudara sekalian, di sini dikatakan, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Bapak Ibu, ini adalah janji Tuhan. Saudara, ini Samuel sampaikan Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana tegar tengkuknya satu bangsa, saudara. Pada 1 Samuel, hakim-hakim sampai Samuel ini, saudara, belum ada raja pada saat itu, saudara. Namun apa yang terjadi, saudara? Saat belum ada pemimpin, saat belum ada raja, saudara, di situ adanya nabi, di situ adanya imam, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, di situ ada para imam, para nabi, saudara. Ya. Namun saat itu, saudara, mereka enggak puas dipimpin oleh imam. Mereka enggak puas dipimpin oleh nabi. Padahal para imam-imam ini, para nabi-nabi ini, saudara, ketika masyarakat mau melakukan apapun, mereka rindu mendapatkan instruksi dari surga, saudara. Tapi dasarnya manusia, Bapak Ibu saudara, tegar tengkuk, buandel, saudara, begegek, apa neh, goblok, bahasa Magetan ini apa neh, saudara. Ya kan? Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Karena tegar tengkuk satu bangsa ini, saudara. Tapi kalau Allah sudah berfirman, Dia tidak akan mencabut firman-Nya. Dia tidak pernah mencabut ucapannya, saudara. Artinya apa? Bahasa Jermannya takdir, saudara. Ya. Nah, kalau saudara dan saya sudah ditakdirkan menjadi umat Allah, menjadi umat pilihan Allah, maka Tuhan sendiri yang akan bertanggung jawab dalam hidupmu. Dia yang akan menuntun langkah-langkahmu. Dia yang akan membawa masa depanmu. Dia yang akan memelihara. Dia yang akan memberkati. Dia yang akan menolong. Dia yang akan menyelamatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan Dia mampu melindungi Bapak Ibu Saudara sekalian. Betapa istimewanya Ibu Bapak Saudara sekalian. Betapa berharganya
Ibu bapak saudara sekalian. Jadi kalau saudara mengerti ini, tidak ada lagi alasan untuk saudara minder. Tidak ada lagi alasan untuk saudara rendah diri. Tidak ada alasan lagi saudara bersungut-sungut. Tidak ada alasan lagi saudara menggerutu. Ketika saudara menggerutu, ketika saudara minder, ketika saudara kecewa, ketika saudara mutung, ketika saudara ngambek, saya beritahu dari mimbar ini, baik saudara yang ada di ruangan ini, maupun saudara yang ada di live streaming, saudara, ketika engkau ngambek, ketika engkau minder, ketika engkau undur dari pelayanan, ketika engkau meninggalkan ibadah, ketika engkau meninggalkan Tuhan, dengar baik-baik, itu menyinggung Tuhan, bukan menyinggung pendetanya. Gak ada urusan dengan pendeta. Amin. Kasih tahu sama kiri kanan, mulai hari ini jangan undur, jangan meninggalkan Tuhan, jangan meninggalkan pelayanan. Amin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang saya kasihi, banyak orang Kristen gak ngerti hal ini, saudara. Sehingga ada banyak orang Kristen yang terjebak dengan satu rutinitas liturgi dalam kehidupan. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, mereka dibutakan, mereka diselubungi mata batinnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Saudara, ketika mereka membaca firman, mereka nggak ngerti. Karena Rasul Paulus berkata, ada selubung yang menutupi mata batin kita, saudara. Bapak Ibu, saudara, saya dulu ini orang Kristen, ya, sebelum ikut Tuhan Yesus, saudara, saya orang yang bodoh. Saya orang yang goblok, Bapak Ibu saudara sekalian. Saya pernah nggak naik kelas 4 SD saya belum bisa baca, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kelas 4 SD saya belum bisa baca. Waktu anak saya TK, Bapak Ibu saudara sekalian, dia udah bisa baca, saya terkagum, saudara. Anak saya Gloria waktu masih TK sudah bisa menyepel dan mulai bisa ada tulisan dibaca, saudara. Saya itu terkagum-kagum, saudara. Saya ngomong sama anak saya, Lur, papimu dulu kelas 4 SD belum bisa baca, saudara. Jadi ulangan, kalau ulangan suruh ngisi, saudara. Ya, kalau saya ulangan itu, Bapak Ibu saudara, saya gunakan marifat, saudara. Apalagi kalau suruh ulangan suruh milih A, B, C, D, saudara. Wah, itu seneng, saudara. Saya nggak baca itu soalnya, saudara. Cuman saya batin, saudara. Saya batin, saya ngomong, saudara, sama saudara kembar saya, saudara. Ngerti, saudara? Ya, kalau saudara berlatar belakang Kejawen, saudara, ya, saya belajar dari situ, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi saya tanya sama saudara kembar saya, bukan tanya untuk ngajarin baca, saudara. Tapi saya tanya, soal nomor 1 ini jawabannya apa? Saudara, ada bisikan A, saya lingkarin A. Terus nomor 2 apa, saudara? Jadi ada asisten pribadi, saudara. Itu waktu SD saya sudah begitu, saudara. Bapak Ibu, sampai guru saya itu manggil saya. Nama saya Sugianto, saudara. Amos itu nama julukan, saudara. Ya, tadinya saya nggak tahu itu Amos itu, saudara. Ya, Amos itu julukan saya, saudara. Anak Madiun orangnya senting, saudara. Ya, ternyata itu Amos itu murid Yesus, saudara. Setelah saya baca Nabi Kecil, saudara. Setelah saya baca, saudara, latar belakangnya Amos itu persis sama saya. Angon wedus juga, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, satu kali guru saya panggil, Gianto, kok ini ada ulangan yang suruh ngisi kok kamu nggak isi? Saya bilang, kula mboten saged maos, Bu Guru. Yo wes, ingat saudara, mangkane nek isuk sarapan sego, ojo sarapan telo.
Ingat sampai sekarang, saudara, guru saya ngomong begitu. Terus nek isuk tangi jeduknya batukmu neng debok, saudara, pohon pisang. Nek isuk jeduk-jeduk nang ngene. Bapak Ibu, sampai hari ini perkataan guru saya itu begitu, saudara. Tapi saya bersyukur, saudara. Ya. Dalam perjalanan kehidupan saya yang dulu saya tidak kenal siapa Allahu Akbar, yang dulu saya tidak kenal siapa Allah El Shaddai, dulu saya nggak kenal yang namanya Tuhan, saudara. Tapi ketika ada pribadi yang datang kepada saya, ada pribadi yang menjumpai saya, ada pribadi yang memanggil saya, ada pribadi yang memilih saya, ada pribadi yang bertanggung jawab. Dia adalah Yesus. Tepuk tangan buat Yesus, saudara. Dialah yang mengubah hidup saya. Bapak Ibu, musola, masjid, gereja tidak bisa mengubah saya. Ulama, kiai, pendeta, guru-guru saya tidak bisa mengubah saya. Yang mengubah saya, namanya siapa, saudara? Namanya siapa, saudara? Namanya siapa, saudara? Nama di atas segala nama, nama yang agung, nama yang dahsyat. Dia sanggup mengubah hidup saudara. Haleluya. Saya yang bodoh, saudara, ketika Tuhan sentuh otak saya diberi kecerdasan, saya diberi hikmat, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Kristus, saya dipilih oleh Tuhan dan saya dipanggil oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu, sampai hari ini saya melayani Tuhan, bertemu dengan orang-orang yang S1, MTH, STH, S1, S2, S3. Saya ketemu pengacara-pengacara, saya ketemu profesor, doktor, Bapak Ibu Saudara, saya ketemu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan satu kali saya disuruh mengisi seminar tentang kebangsaan di satu kampus yang terbesar di Tangerang Selatan, saudara. Di kampus terbesar, saudara, kampus Islam terbesar. Bapak Ibu, saya nggak punya gelar. Ketika yang undang saya dari kampus itu, saudara, beliau tanya, kebetulan kalau di kalangan Islam saya dipanggil Gus Amos, saudara. Beliau tanya sama saya, Gus Amos salah satu pembicara untuk bicara tentang kebangsaan. Ibu bapak saudara sekalian, saudara tahu, waktu penataran P4 saya itu nggak lulus. Saudara, penataran P4 saya nggak lulus. Waktu di STM, saudara, saya penataran P4, saudara. Selesai penataran P4, saudara, upacara bersama-sama. Kepala sekolah saya manggil saya, Sugianto sama Sugiono, saudara. Dua orang teman saya ini, saudara. Ya, Sugianto sama Sugiono, saudara. Ya, Bapak Ibu, dipanggil waktu upacara. Diumumkan dengan siswa saat itu, saudara, dikasih tahu. Dua orang ini gak lulus P4, penataran P4. Karena apa? Absennya nihil, gak pernah ikut, saudara. Waktu penataran P4, saya malah di terminal, saudara. Minum-minum, mabuk-mabuk, saudara. Saya diumumkan. Tapi setelah saya diubah sama Tuhan, Bapak Ibu, saya salah satu seseorang pembicara, narasumber, bicara tentang kebangsaan di kampus terbesar, saudara, di Tangerang Selatan. Kampus Islam terbesar, saudara. Bapak Ibu, saya mau sampaikan ini. Kalau Tuhan sudah menyentuh saudara, Tuhan bisa mengubahkan. Alkitab mengatakan yang bodoh bagi dunia, saudara, dipakai Tuhan untuk mempermalukan dunia. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu profesi saudara. Apapun, baik anak-anak yang kecil-kecil ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara dan saya hari ini benar-benar mengerti jati diri saudara, mengerti akan diri Bapak Ibu Saudara sekalian di hadapan Allah, maka saya percaya yang sampah didaur ulang menjadi sesuatu yang berguna. Haleluya. Dia berkata, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Amin. Oleh sebab itu saya mau berkata, kalau Tuhan sudah mentakdirkan saudara sebagai umat pilihannya, maka saya percaya, dikatakan Tuhan berjanji tidak pernah membuang umatnya. Tapi berapa banyak seringkali kita sendiri yang membuang diri. Seringkali kita sendiri yang keluar dari rancangan Allah. Seringkali kita sendiri yang lari dari panggilan saudara. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Ibu bapak saudara sekalian, pagi hari ini ingat saudara, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya besar. Saudara, kebesarannya beliau tak terujung pangkalnya, saudara. Kebesaran namanya tidak terukur luasnya bumi ini, saudara. Benar-benar beliau adalah maha besar, maha agung, maha dahsyat, saudara. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya, saudara? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya Tuhan membuat saudara menjadi umatnya, tapi di belakang, di balik panggilan umatnya, saudara, Tuhan akan angkat Bapak Ibu Saudara sekalian martabat derajat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara diangkat oleh Allah bukan hanya sebatas sebagai umatnya, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau dipanggil, dipilih, dan Tuhan bertanggung jawab dalam hidup saudara, dengar ini, bukan hanya sebagai umatnya saja. Kalau Yesus berkata, aku adalah garam dunia, aku adalah terang dunia, dan Yesus juga berkata, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, ketika engkau dipanggil, ketika engkau dipilih, bukan hanya dipanggil, dipilih sebagai umatnya, saudara, tapi Tuhan membuat engkau sejajar. Saudara, sama kalau Yesus berkata, akulah terang dunia, kamu pun juga terang dunia. Luar biasa. Engkau disejajarkan dengan Allah. Maka dari itu, saudara, firman Tuhan berkata, kamu adalah Allah. Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa Allah itu? Yaitu saudara yang hidup di dalam firman, yang hidup di dalam kasih karunia, yang hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, yang hidup melakukan kehendak Allah. Itulah yang disebut sebagai manusia Allah. Amin. Dan ketika saudara sebagai manusia Allah, Bapak Ibu, dia akan mengangkat ibu bapak saudara sekalian dari kemuliaan manusia. Haleluya. Kenapa saya berkata begitu? Karena saya sudah mengalami. Hari ini Tuhan angkat martabat derajat saya. Saya di kota Caruban, kampung Caruban, saudara. Bapak Ibu, bapak saya, ibu saya, sebagai pendatang, rumah nggak punya, saudara. Waktu bapak ibu saya datang ke kota Caruban, pindahan dari Surabaya, Bapak Ibu, saya masih kecil saat itu, ya. Saya tahu bapak ibu saya datang, saudara, nggak punya rumah ternyata.
Bapak ibu saya datang ke Caruban itu numpang sama tetangga, rumah saudara. Sampai saya dewasa, Bapak ibu saudara sekalian, orang tua saya nggak punya rumah. Bapak ibu, itu yang terjadi. Ya, waktu saya tinggalkan bapak saya tahun 90, saudara, saya tinggalkan kota Caruban, saya tinggalkan ayah saya, adik saya, kakak saya, Bapak Ibu, belum punya rumah, saudara. Disitulah saya berteriak kepada Tuhan. Dan saat itu di tengah perjalanan memang saya mengalami Tuhan. Setelah saya mengalami Tuhan, saudara, saya punya tekad yang sangat ekstrim pada saat itu, saudara. Saya berkata di hadapan Tuhan, saya harus berhasil. Saya tidak akan pernah pulang ke Caruban kalau saya belum berhasil, saudara. Bapak Ibu, hampir 20 tahun saya nggak pulang ke Caruban, saudara. Sebelum saya sukses, sebelum saya berhasil. Bapak Ibu, ketika saya mulai dipanggil Tuhan dan melayani Tuhan, Bapak Ibu, puji Tuhan, saya menikah sama istri saya pelayanan sama istri saya, dan Tuhan berkati saya, saudara. Dan saat itu, Bapak Ibu saudara sekalian, mobil Fortuner pertama kali baru keluar. Saudara, saya nggak punya uang. Saat itu saya pelayanan di Malang, saudara. Saya tumpangin tangan mobil itu. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saya bisa punya mobil Fortuner ini, saya pulang. Bapak Ibu saudara sekalian, nggak pakai lama sama Tuhan. Tuhan berkati saya mobil Fortuner, saudara. Saya pulang di kampung saya Caruban, Bapak Ibu. Dan saya boyong orang tua saya, keluarga saya, Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya diberkati. Dan Pastor Yeremia kemarin khotbah di gereja yang saya beli, saudara. Dulu bekas gereja dijual, saya beli, saudara. Ya, lumayan luasnya, 750 meter. Gerejanya dulu nggak layak untuk beribadah. Saya waktu masih Islam, gereja itu sudah ada, saudara. Tapi ditinggal dan tidak ada jemaat, saudara. Dan tidak diurus. Saya sama istri saya datang ke gereja itu, saudara, dijadikan kandang sapi, saudara. Baunya luar biasa. Tapi ketika saya injakkan kaki itu, saudara, di gereja itu, saya batin dalam hati saya, Tuhan, aku mau gereja ini. Tiba-tiba majelis dan pendetanya ketemu saya. Dia berkata, Pak Amos, mau nggak beli gereja ini? Saya bilang, kalau Tuhan yang nyuruh, saya akan beli, saudara. Dan saat itu ditawarkan 500 juta, saudara. Oke, berapapun tawarannya, karena saya hamba Tuhan, saya tanya Tuhan, disuruh beli dengan harga berapa? Saudara, singkat cerita saya tanya Tuhan, Tuhan, saya harus beli berapa itu gereja? Tuhan cuman ngomong gini, satu angka, 250 juta. Saudara, mau dikasih atau enggak silahkan. Udah, saya ngomong sama majelis, sama pendetanya, boleh, Tuhan sudah kasih angka saya, 250 juta, saya beli. Saya berkata begitu, dan sekali saya tawar, saya nggak mau negosiasi lagi. 3 bulan kemudian dikasih, saudara. Setelah dikasih, istri saya tanya, duitnya ada enggak? Enggak ada, Bapak Ibu saudara sekalian. Duitnya enggak ada. Terus majelisnya, Bapak Ibu saudara sekalian, minta untuk suruh kasih DP. Bapak Ibu,
Untuk DP aja saya nggak punya, saudara. Tapi Tuhan itu keren. Saya ingat, saudara, untuk ngasih DP, saya ditelepon sama pengusaha Jakarta untuk mendoakan. Dan saya dikasih amplop, Bapak Ibu, isinya uang 10 juta. Dan 10 juta itulah kalau nggak salah buat DP, saudara. Pelunasannya nanti, istri saya tanya, nanti melunasinya piye? Saya bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Habis saya beli, Bapak Ibu, berapa bulan kemudian pandemi, COVID, saudara. Setelah COVID, saudara, gerejanya nggak ada ibadah, terus telepon saya, Pak Amos, tolong dong dikucurin dana 50 juta. Karena kami sudah tidak ibadah, harus nyicil, harus bayar ini. Bisa nggak Pak Amos kirimin 50 juta? Saya ngomong sama istri saya, ada duit nggak? Belum ada. Kita berdoa. Saudara, masa COVID, orang susah duit, puji Tuhan, Tuhan berkati saya. Saya tanya, sudah ada belum 50 juta? Oh puji Tuhan ada, kirim, saudara. Dan sampai hari ini, dan setelah kami selesai beli, saudara, kami nggak tahu harus bagaimana membangunnya. Masa COVID, saudara. Jadi waktu saya bangun tempat itu, pondasi, saudara, saya nggak nungguin karena masa COVID. Tapi pembangunan jalan terus. Ibu bapak saudara sekalian, Allah di sini bukan hanya memilih, memanggil untuk menjadi umatnya. Tapi Tuhan akan membuat bapak ibu saudara sekalian berdiri dan bercahaya. Kemuliaan Allah supaya dinyatakan, sehingga itu menjadi kesaksian. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Enggak masuk di logika saya. Tiba-tiba saya ada panggilan ke istana. Saya ada panggilan ke istana. Ada 200 yang dipanggil oleh Presiden Jokowi yang mendapat bantuan. Ibu bapak saudara sekalian, yang diutamakan prioritas bantuan pondok pesantren, pembangunan musola, pembangunan masjid. Saudara, gak ada gereja. Saudara, tapi tiba-tiba saudara, dari 200 musola, masjid, pondok pesantren yang dibantu, nyelip satu-satunya gereja, saudara, yang mendapat bantuan, gereja kami, saudara. Sampai waktu dipanggil, masjid mana, musola mana, saya bilang saya gereja. Saya pikir ada gereja lain. Nggak taunya, saudara, cuman saya satu-satunya gereja yang mendapat bantuan dari istana. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya mau katakan, kalau Allah yang memanggil, kalau Allah yang memilih, maka dia yang bertanggung jawab. Dan saya mau katakan kepada ibu bapak saudara sekalian, Allahmu, Tuhanmu bukan hanya punya satu mukjizat, bukan hanya punya 2 mukjizat, bukan hanya punya 10 mukjizat, bukan hanya 20 mukjizat. Saya mau sampaikan, dia punya 1.000.000 mukjizat. Haleluya. Jadi hari ini, pagi hari ini, nggak perlu saya perpanjang-panjang khotbahnya. Kalau engkau paham ini, ngerti ini, saudara, ya, saudara akan serius dengan Tuhan. Saudara akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara akan berusaha hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudara tidak akan berani macam-macam. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau dipulihkan Tuhan? Hari ini berdiri bersama-sama dengan saya. Ada satu pujian ini lama. Ya, saya hanya ingat judulnya atau syairnya. Pujian ini mengatakan begini, Pak Yuda. Ku datang Tuhan. Bisa?
hadirat-Mu ya. Boleh Pak Yan? Ayo, jangan tengok kiri kanan. Anak-anak remaja, ibu bapak saudara sekalian yang ada di ruangan ini, siapapun saudara yang di multimedia, semua yang ada di mimbar ini, penari, semuanya tanpa terkecuali. Ayo, bawa pujian ini di hadapan Tuhan. Kita datang dalam hadirat-Nya. Katakan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Datang Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Mari kita serius. Beriaskan kekudusan. Saudara yang ada di ruangan ini maupun yang live streaming, nyanyikan pujian ini. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah. Amin. Kuduslah Tuhan. Jangan buru-buru kau hapus air matamu. Allah semesta Allah. Kasih tahu orang tuamu, kasih tahu istrimu, kasih tahu suamimu, kasih tahu keluargamu bahwa mereka Tuhan sedang memanggil, Tuhan sedang melakukan pemilihan, dan Tuhan akan bertanggung jawab. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Come Holy Spirit. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kuduslah. Siapapun engkau hari ini, di mana engkau berdiri, di situ Tuhan hadir dalam hidupmu. Di situ Tuhan menjamahmu. Di situ Tuhan memanggil dan memilihmu. Haleluya. Surga bumi menyembah-Mu. Oh, ya Kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta Allah. Katakan lebih lagi. Ya, Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. kudus, kudus. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Ya Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan kudus, kuduslah Tuhan tanpa alat musik. Kudus, Semua dengan suaramu nyanyikan pujian ini. kuduslah Tuhan, Yes. Allah semesta Allah. Ya, katakan lebih lagi Kudus, tanpa alat musik. Semua nyanyikan pujian ini. kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sekali lagi lebih keras tanpa alat musik. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Amin. Kudus, kuduslah,
Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kita tenang sejenak. Saya minta Pak Yeremia saja menaikkan pujian ini dari awal. Ibu bapak saudara sekalian, saya mengundang semua maju ke depan. Silahkan semua tinggalkan sound system, tinggalkan bangku-bangku, semua maju ke depan. Silahkan. Saya mengundang semua maju ke depan. Tanpa terkecuali. Ya, silahkan semua maju ke depan. Saya minta semua yang maju ke depan, kita berlutut bersama-sama sebelum saya berdoa. Ku tersyukur. Silakan maju ke depan. Ya, maju ke depan. Ya, penuhi altar. Dan silakan berlutut, saudara. Dalam hadirat-Mu. Amin. Beriaskan Andika maju. kekudusan. Semua maju. Berlutut semua. Seluruh surga Haleluya. sujud menyembah-Mu. Mari Ku kita berlutut bersama-sama dan berseru, Kudus, Kuduslah, ya Tuhan. Kuduslah Tuhan, Singgarala-bala-bala. Allah semesta Allah. Ya Tuhan, rasakan dan nikmati Kudus, akan kehadiran Tuhan hari ini. Kuduslah, Jangan tengok kiri kanan, Kuduslah jangan lihat Tuhan. kiri kanan, jangan ada yang bercanda. Surga bumi Yes. menyembah-Mu. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Amin. Haleluya. Ku datang Tuhan, Tuhan, ini doa kami. Hadirat-Mu Seluruh umat-Mu beriaskan lewat pujian ini kekudusan. kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Seluruh Kami datang menyembah dalam surga hadirat-Mu. sujud Kalau surga saja bersujud menyembah-Mu, kami yang ada di bumi ini, kami juga bersujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Ya, yes. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Musik saja, alunkan pujian ini. Jangan kau tahan-tahan. Saya tidak turun dari mimbar ini. Saya tidak menjamah saudara. Saya tidak menyentuh saudara. Tapi izinkan malaikat Tuhan menjamah Bapak Ibu Saudara sekalian. Izinkan Tuhan menjamah Ibu Bapak Saudara sekalian. Yes. Sekarang Roh Kudus jamah kami, sentuh kami. Iya, semua Tuhan, semua Tuhan. Lihat hati kami yang hancur, lihat setiap air mata kami. Kami nggak ngerti kenapa kami bisa menangis, karena kami merasakan akan kehadiran-Mu. Lihat anak-anak remaja, anak-anak kecil, mereka menangis bukan karena ketakutan, tapi Engkau hadir
dalam hadirat-Mu Tuhan. Semua jamaah. Terus biarkan Roh Kudus bicara secara pribadi kepadamu. Mungkin hari-hari ini ada kesalahan, ada pelanggaran, ada dosa yang kita buat. Minta ampun. Orang tuamu gak tahu dosa yang kau buat. Saat engkau sendiri dengan HP-mu, engkau terjebak. Iya. Terus bicara kepada Tuhan. Sampaikan. Jangan kau tahan-tahan. Kalau kau mau berteriak, Tuhan ampuni aku. Dalam persembunyianku, di dalam kamarku, waktu aku sendiri, aku melakukan hal yang tidak berkenan. Aku pembuat dosa. Hari ini bereskan. Ketika engkau berpergian sendiri, tanpa suami, tanpa istri, atau kau sedang sendirian, ada dosa apa yang pernah kita buat? Bereskan hari ini. Dosa apa yang membuat engkau jatuh dengan handphone saudara? Di handphone saudara ada banyak dosa yang menawarkan kita agar kita jatuh dalam dosa. Apakah saya tidak pernah jatuh dalam dosa lewat handphone saya? Saya pernah. Saya pernah dosa. Saya pernah jatuh dengan handphone saya. Ayo, sidang jemaat, ibu bapak saudara sekalian. Hari ini ada kekudusan Tuhan. Bersihkan dirimu, tahirkan dirimu di hadapan Tuhan. Dan kau berkata kepada Tuhan, tahirkan saya dalam hadirat-Mu. Saudara gak perlu dibaptis ulang, tapi kau ditahirkan hari ini dalam hadirat Tuhan. Kita menangis bersama-sama, kita bertobat bersama-sama, kita masuk hadirat Tuhan bersama-sama. Kita pun juga akan tinggal di surga secara bersama-sama. Saya tidak izinkan satu orang di antara kita tinggal di neraka, masuk di neraka. Alkitab mengatakan, jikalau matamu yang membuat engkau berdosa, congkel matamu. Artinya begitu tegasnya firman Tuhan. Ibu bapak saudara sekalian, hari ini kalau matamu berbuat dosa, saudara gak perlu mencongkel matamu. Ada Yesus, ada salib, ada pengampunan. Cukup engkau berkata, Tuhan ampuni aku. Aku masih gagal, aku masih bersalah, aku masih berdosa. Tuhan, aku masih suka pinjem online, judi online, lihat, terikat dengan game-game. Saya terikat dengan tayangan-tayangan horor. Bapak ibu saudara sekalian, beberapa waktu saya mendengar anak dari teman saya, ponakannya, anak masih umur 7 tahun, kesurupan. Bapak ibu saudara sekalian, karena apa? Ternyata anak ini dilepaskan dengan handphone, dia sering melihat tayangan-tayangan horor. Dan satu kali tengah malam, anak ini dibangunkan oleh kuasa kegelapan. Dan ternyata dia dituntun oleh roh jahat dan kesurupan. Hati-hati dengan handphone. Jangan beri kebebasan anak-anak kita
termasuk ibu bapak saudara sekalian. Ya, Tuhan bereskan hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Ya Tuhan, kita angkat pujian ini. Haleluya. Terima kasih. Naikkan pujian ini. datang Tuhan, Mari kita angkat kedua tangan dalam kita. hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah. Kiranya kekudusan Tuhan melingkupi setiap hidup kami. Kesucian Tuhan melingkupi setiap kami. Kami ditahirkan, kami dikuduskan. Ya sekira surga bumi menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat hari ini kami percaya, kami semuanya dikuduskan oleh darah Yesus. Kami dikuduskan oleh darah Yesus. Kami sudah ditahirkan. Saat ini kami mau bertobat. Saat ini kami mau meninggalkan dosa-dosa kami. Saat ini kami mau mulai hidup yang baru bersama Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Yang dulu kami sampah, yang harus dibinasakan, yang harus dibuang. Tapi hari ini kami mau berkata, Tuhan, hidup kami berharga di mata Engkau. Hei anakku, kembali kepadaku. Aku mengasihi kamu. Yang percaya berikan sorak-sorai meriah bagi nama Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami bersuka cita. Kami sudah diampuni. Haleluya. Amin.